Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Woto, untuk edisi perdana kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap. Tema yang bikin ibu-ibu baper dan banyak tersakiti, yaitu perselingkuhan. Untuk membahas selingkuh ini, kita akan membahasnya bersama dengan seorang narasumber, Kang Hidayat Mutakin, yang beliau juga merupakan penyuluh agama Islam sekaligus fasilitator bimbingan keluarga sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Hidayat. Waalaikumsalam. Baik. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Sebaliknya gimana sehat? Alhamdulillah. Sibuk menerima konsultasi. Ya, ada konsultasi, ada juga kebanyakan mungkin di BIM ya. BIM perkawinan wanita. Nah, ini ngomong-ngomong Kang tentang konsultasi tadi ya, banyak masih kan pernikahan yang rusak atau orang-orang yang curhat Tuhan Dayat yang mengalami perselingkuhan dalam pernikahannya. Relatif banyak juga ya, ada saja dari sekitar mungkin 10 peristiwa, 6 dari peristiwa itu kebanyakan dari perselingkuhan. Ya, nah memang sekarang sudah menjadi apa ya, semacam di beberapa kota besar juga ada semacam tren seperti itu. Tren ya? Ya, jadi semacam tren. Karena tema ini maksudnya cukup banyak terjadi ya, karena itu banyak yang melakukannya, baik misalnya artis yang itu tema itu di blow up, nah itu kadang-kadang secara tidak langsung menjadi contoh ya. Betul. Yang itu diikuti bahwa selingkuh itu udah biasa gitu, sesuatu yang. Nah, menurut Kang Dayat sendiri sebetulnya batasan selingkuh itu gimana sih Kang? Kayak misalnya apakah ketika WA-an dengan lawan jenis gitu ya, yang itu sangat private, apakah termasuk selingkuh? Apakah yang langsung itu kalau itu sudah terjadi fisik, kontak fisik atau seperti apa? Beda ya, kita harus bedakan antara selingkuh dengan zina. Zina. Oke ya, kalau zina jelas itu kalau zina inal karena faisal atau sabila. Zina itu jelas itu dosanya yang sangat besar. Kalau zina itu sudah gimana? Udah kontak fisik gitu? Ya, suami kontak istri. fisik, hubungan suami istri itu sudah dikatakan zina. Kalau selingkuh itu dia wilayahnya lebih umum daripada zina. Lebih umum. Bisa terjadi sebelum. Ya, jadi artinya selingkuh itu ketika seorang keluar atau memilih sebuah hubungan dengan orang yang di luar ikatan perkawinan resmi atau legal dengan pasangannya, gitu ya. Dimana dia ada kecenderungan secara emosi. Dan itu hubungan itu di luar pengetahuan pasangannya yang sah. Diam-diam. Gitu ya, diam-diam, dan ketika tentu ini memicu kepada keburukan-keburukan lain seperti berbohong seperti itu. Karena selingkuh itu biasanya itu sekali tidak uang dengan kebohongan. Karena untuk menutupi selingkuh itu kan biasanya berbohong. Betul. Menutupi kecenderungan salah satunya itu dengan cara berbohong itu. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih Kang perselingkuhan itu? Banyak sekali, banyak. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kita bahas faktor internal ya. Faktor internal itu salah satunya adalah adanya sebuah katakan pemandegan ya, kebosanan dalam proses rumah tangga. Bosan dengan Bosan. Salah satunya dipicu dari komunikasi. Biasanya dari faktor-faktor komunikasi. Jadi ketika pasangan tidak mampu lagi memahami apa yang disampaikan oleh pasangannya, atau ketika seorang pasangan itu tidak mampu lagi mengekspresikan gitu ya, karena sudah terlalu lama, sudah terlalu bosan dalam banyak hal ya, visi, komunikasi dan sebagainya, itu memicu seorang untuk melakukan hubungan di luar pernikahan yang resmi. Jadi di rumah udah nggak asik, Ya, di luar yang nggak asik gitu. Di rumah nggak asik, cari di luar yang lebih asik. Itu faktor internal. Ada lagi faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu biasanya dari pemicu atau trigger dari pihak luar. Karena ini menjadi tren, ini menjadi penyakit sosial sebetulnya. Penyakit sosial. Jadi selingkuh ini kategori bisa dikategorikan penyakit. Sangat bisa dikategorikan penyakit sosial. Ada orang itu yang maaf, itu ada istilahnya split personality. Jadi ada perubahan kepribadian. Secara pribadi seorang ayah, seorang suami di rumah dia nggak ada masalah. Dia berlaku baik dengan keluarga, tapi ternyata di luar dia punya kepribadian lain. Dia berekspresinya di luar. Ekspresinya di luar. Ada yang begitu, itu yang tentu sangat berbahaya.
Faktor eksternal yang kedua adalah dia faktor mohon maaf apa ya, ada semacam mungkin ini bisa dikatakan internal juga, jadi ada sebuah penyakit penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan. Saya kurang kecenderungan dirinya apa? kecenderungan ada sebuah kenikmatan ketika dia melakukan Kalau ada kepuasan. Iya, ada kepuasan. Ada kepuasan dari sebuah ketegangan. Ya mencari apa? Ya, ini saya pernah pengalaman menjadi dulu di tahun 2007 sampai 2009 itu saya menjadi salah satu volunteer di PKBI Cirebon. PKBI itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Cirebon. Yang di sana ada MCR, Mitra Citra Remaja, ada Harm Reduction yang ngurusi soal narkoba dan sebagainya. Ada juga peer educator, ada juga kayak ngurusin soal LGBT dan sebagainya. Nah, dari situ saya juga tahu ternyata penyakit yang namanya selingkuh itu adalah penyakit kejiwaan salah satu. Tapi kenapa bisa disebut pada tiap orang itu ada potensi itu? Tapi orang tertentu yang memang tidak semua. Ada faktor yang paling berbahaya sebetulnya. Salah satu faktor yang memicu itu adalah pornografi. Karena dia banyak mengkonsumsi dengan zaman kita sekarang pornografi itu sangat memicu perselingkuhan. Karena di pornografi itu dia tidak ada batas antara legal dan tidak legal. Di pornografi bagaimana? Tapi kan dia sudah menikah, maksudnya ketika misalnya mengkonsumsi pornografi, kemudian dia ingin melampiaskan syahwatnya, kan harusnya mendatangi pasangannya. Betul. Dia cenderung mempraktekkan apa yang dia tonton. Tapi bukan pada pasangan, karena di video itu ketika terjadi misalkan swinger dan sebagainya, pertukaran itu dan sebagainya, banyak sekali. Ini tentu sangat mengerikan. Tapi kita bahas tentu yang tidak terlalu berat ya, terutama soal perselingkuhan ini yang ringan-ringan saja terjadi di masyarakat kita, karena kita memang kekurangan fokus dalam memenuhi atau mencapai kesakinaan rumah tangga. Kebanyakan yang umum gitu ya, yang umum itu adalah sebab terbanyak. Iya, sebab terbanyak itu adalah ketika seseorang ataupun pasangan itu kehilangan fokus terhadap tujuan pernikahan. Maka sering dalam berbagai kesempatan bimbingan perkawinan saya sering menyatakan bahwa tolong kita fokus dalam tujuan pernikahan. Maka pernikahan Anda harus punya tujuan tersendiri sehingga kita fokus menuju ke sana. Kalau orang sudah fokus mencapai tujuan pernikahan, dia tidak akan tersibukkan oleh hal yang lain. Kan gini kan, misalnya sudah 5 atau 10 tahun ya, jadi lupa nih belok-belok dikit, apalagi ketemu yang tadi terjadi kebosanan di internal rumah tangga, ketemu yang bening-bening atau godaan dari luar, lupa nih gitu ya. Jadi ya, memang harus sering diingatkan ya, tujuan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali BN, harus sering diingatkan. Yang kedua, faktor internal sendiri yang saya kan sering melatih chatting ya, Saya ke chatting. Ini harus dikasih chatting ini supaya tidak terjadi perselingkuhan. Oh iya, betul. Ya. Preventifnya satu pertama kita harus ingat yang namanya akad kode itu adalah sebuah mitakon itu ikatan yang pokok antara seorang dengan wali gitu ya, ikatan yang sangat pokok, di mana seorang suami itu dia mendapatkan sebuah tanggung jawab besar yang disampaikan oleh wali perempuan. Ketika seorang calon suami mengatakan saya terima, artinya menerima penuh tanggung jawab itu. Tidak akan ada seorang ayah yang menyakiti anak perempuannya. Artinya seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya karena dia sudah menerima amanah. Jadi ketika melakukan selingkuhan itu dia berkhianat terhadap janjinya terhadap ayahnya, terhadap Allah barangkali yang ini. Terutama Allah. Perjanjian Allah. 3, 2, 1. Terima kasih Kang Bayat atas perbincangan Sama-sama. serunya kali ini. Jangan kapok ya kalau nanti Insya Allah. lagi. Insya Allah. Demikian Tawatok untuk episode perdana kali ini. Insya Allah akan kita sambung dengan tema-tema lain yang menarik dan bermanfaat untuk keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kenalan kamu bersama. Siap.